Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Kak Deswita. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Deswita berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pembelajaran di tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar menurut Kak Deswita tidak patut untuk dicontoh. Mengapa? Dikarenakan di sana terlihat banyak sampah berserakan. Sebenarnya di sana juga sudah ada tempat sampah, tetapi sampah dibiarkan berserakan di mana-mana. Kemudian orang yang berjualan pun terlihat tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, lingkungan ini perlu adanya kepedulian dari orang-orang sekitar, baik itu pengunjung ataupun penjual untuk menjaga kebersihan taman bersama-sama. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Adik-adik, itu tadi cerita tentang Benny ketika pulang sekolah dan di jalan menemukan banyak sampah. Nah, adik-adik semuanya harus peduli ya dengan lingkungan sekitar, kapanpun, dimanapun adik-adik berada. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Adik-adik, di jalan umum kita mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban kita di jalanan umum yang pertama itu semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Dan terakhir, wajib menggunakan pengamanan seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Nah, adik-adik, kita juga mempunyai hak di jalan umum. Apa itu haknya? Yang pertama, hak untuk mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya, jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak untuk menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Dan terakhir, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Jadi, kita perlu melaksanakan kewajiban. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan menerima hak. Maka dari itu, laksanakan terlebih dahulu kewajiban kita di jalanan umum, maka kita akan mendapatkan hak.
Begitu ya adik-adik. Sekarang coba adik-adik perhatikan. Berilah tanda checklist jika menyatakan makanan sehat. Dan berilah tanda tilang jika menyatakan makanan tidak sehat. Yang pertama, coba. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Nah, ini tentunya bukan makanan yang sehat, dikarenakan minyak goreng yang baik itu berwarna kuning. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Ya, betul ya, ini termasuk makanan sehat. Yang ketiga, makanan terbuka. Ya, ini termasuk makanan tidak sehat, dikarenakan makanan yang terbuka mudah untuk diserang oleh lalat. Yang keempat, makanan dibungkus koran. Nah, ini juga termasuk makanan tidak sehat, dikarenakan pada koran itu mengandung tinta. Jika kita menaruh makanan, kemungkinan tintanya akan menempel pada makanan. Alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan kertas minyak. Yang kelima, makanan terlalu manis. Nah, ini juga termasuk makanan tidak sehat ya. Yang keenam, makanan bersih. Ini termasuk makanan sehat. Yang ketujuh, makanan masih segar. Ya, termasuk makanan sehat. Dan terakhir, makanan sudah basi. Ini termasuk makanan tidak sehat ya adik-adik. Begitu. Jadi, sekarang adik-adik harus bisa menyatakan mana makanan sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Coba adik-adik, menurut adik-adik, mana ya kemasan di bawah ini yang termasuk makanan yang sehat? Termasuk kemasan jajanan yang baik untuk kesehatan. Kalau menurut Kak Deswita, yang paling baik itu adalah donat, dikarenakan donat dibungkus dengan rapat. Nah, sedangkan yang pertama itu dibungkus dengan koran, sehingga menurut Kak Deswita itu kurang sehat. Itu pun ada roti yang hanya dibungkus sebagian saja, bagian atasnya masih terbuka. Begitupun dengan coklat. Coklat ini tidak tertutup dengan rapat, masih terbuka ya adik-adik. Jadi, menurut Kak Deswita, yang paling bagus, yang paling sehat kemasan jajanannya adalah donat. Sekarang, coba adik-adik ceritakan pengalaman ketika mengamati kemasan jajanan. Apakah makanan itu baik untuk kesehatan adik-adik atau tidak? Ya, sekarang adik-adik harus bisa membedakan ya, mana kemasan jajanan yang baik dan mana kemasan yang kurang baik untuk kesehatan. Begitulah adik-adik pembahasan kita di tema 4. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.